Hai, kali ini kita akan membahas tentang soal-soal kebidanan. Sebagian referensi saya ambil dari buku acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Silver. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, datang ke bidan dengan keluhan mengeluarkan darah flek-flek dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital normal, TFU 3 jari di atas simfisis, inspekulo keluar darah dari OUE, tidak ada pembukaan. Apakah diagnosis pada ibu tersebut? A. Abortus habitualis, B. Abortus imminent, C. Abortus incipient, D. Abortus incomplete, atau E. Abortus complete. Ini ada kata kuncinya yaitu perdarahannya flek-flek, kemudian tanda-tanda vital normal, tidak mengarah ke shock, dan tidak ada pembukaan. Jadi jawabannya yang B, abortus imminent. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 24 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, datang ke bidan dengan keluhan mengeluarkan cairan dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu, dan berlangsung terus-menerus, belum mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tanda-tanda vital normal. TFU 40 cm. PUKA divergen. DCJ 156 kali per menit. HIS 2 kali dalam 10 menit. Hasil pemeriksaan dalam porsio tebal. Lunak. Belum ada pembukaan. Apakah diagnosa pada ibu tersebut? A. KPD, B. Infeksi, C. Tanda-tanda infartu, D. Perdarahan, atau E. Hipertensi. Jawabannya adalah yang A. KPD. Namun sebelumnya harus dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu tes lakmus untuk mengetahui cairan yang keluar air ketuban ataupun bukan. Berikutnya, seorang perempuan melahirkan bayi di bidan 15 menit yang lalu dan telah dilakukan penyuntikan oksitosin, akan tetapi plasenta belum lahir. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh bidan tersebut? A. Pemberian oksitosin kedua, B. Periksa kandung kemih, C. Periksa adanya tanda-tanda pelepasan plasenta, D. Lakukan pemasangan infus, atau E. Lakukan dorsokranial. Jawabannya adalah yang A. Pemberian oksitosin yang kedua. Setelah pemberian oksitosin yang kedua, ditunggu selama 15 menit. Jadi totalnya selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Jika ada perdarahan, maka lakukan manual plasenta. Jika tidak ada, maka lakukan rujukan. Soal berikutnya, seorang bayi telah lahir spontan 1 jam yang lalu. Aktif, tanda-tanda vital normal. Berat badan 2.900 gram, panjang badan 48 cm. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Bayi diletakkan di ruangan ber-AC. 30 menit kemudian suhu bayi turun. Mekanisme kehilangan suhu tubuh yang terjadi pada bayi tersebut adalah A. Evaporasi, B. Konduksi, C. Konveksi, D. Radiasi, atau E. Termoregulasi. Mekanisme kehilangan suhu tubuh yang pertama yaitu evaporasi, artinya penguapan cairan ketuban. Contohnya bayi tidak dikeringkan atau bayi segera dimandikan. Kemudian konduksi, adanya kontak langsung dengan permukaan dingin. Contohnya ditimbang tanpa pengalas, diletakkan di tempat tidur. Kemudian ada konveksi, yaitu terpapar udara di sekitar yang dingin. Contohnya kena kipas angin, AC, atau ventilasi ruangan. Kemudian ada radiasi, yaitu ditempatkan dekat dengan benda-benda dingin. Contohnya bayi diletakkan di dekat jendela atau di kain basah. Jadi jawabannya adalah yang konveksi. Soal selanjutnya, seorang perempuan usia 28 tahun baru saja melahirkan 6 jam yang lalu. Bayi menangis kuat, warna kulit merah, gerak aktif. Berat badan lahir 2.900 gram. Penata laksanaan apakah yang harus dilakukan terhadap bayi? A. Memandikan, B. Mengeringkan, C. Menghisap lendir, D. Memotong tali pusat, atau E. Inisiasi menyusu dini. Jawabannya adalah yang A. Memandikan. Kenapa? Karena di sini
bayinya sudah 6 jam, jadi sudah boleh dimandikan. Kenapa tidak inisiasi menyusui dini? Jadi kalau inisiasi menyusui dini itu ketika bayi lahir kemudian diletakkan pada dada atau perut ibu segera setelah lahir jika tidak ada tanda bahaya bagi bayi ataupun ibu. Selanjutnya, bayi lahir spontan 2 hari yang lalu di rumah sakit. Gerak aktif tanda-tanda vital normal, berat badan 3000 gram, panjang badan 49 cm. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan, tanda-tanda vital normal. Dilakukan pemeriksaan refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi dan bayi memberikan respon dengan cara mengikuti arah jari. Apakah nama refleks yang dilakukan bidan tersebut? A. Refleks rooting, B. Refleks Babinski, C. Refleks suckling, D. Refleks grasping, atau E. Refleks burrow. Jawabannya adalah refleks rooting. Soal selanjutnya, seorang ibu datang ke praktek bidan membawa bayinya usia 1 bulan untuk imunisasi. Hasil pemeriksaan keadaan bayi baik, tanda-tanda vital normal, berat badan normal. Imunisasi apa yang diberikan pada bayi tersebut? A. HB1, B. Vitamin K, C. DPT1, D. BCG, atau E. DPT2. Jawabannya adalah imunisasi BCG. Option D. Soal berikutnya, seorang bayi laki-laki telah lahir di rumah sakit, usia 0 jam, dengan berat badan 3200 gram. Dari penilaian Apgar Score, yaitu 2 dan 6. Kulit bayi kebiru-biruan, refleks bayi lemah. Tindakan apakah yang seharusnya dilakukan dalam kasus di atas? A. Rujuk bayi, B. Lakukan resusitasi, C. Masukkan bayi dalam inkubator, D. Menghangatkan bayi dengan metode kanguru, atau E. Informed consent, kemudian rujuk bayi. Jawabannya adalah yang B. Melakukan resusitasi. Kenapa? Karena di sini Apgar skornya 2 dan 6. Walaupun nilai Apgar tidak dipakai untuk menentukan kapan kita memulai resusitasi atau untuk membuat keputusan mengenai jalannya resusitasi, karena penilaian Apgar skor yang kedua membutuhkan waktu 5 menit. Sedangkan keterlambatan tindakan sangat membahayakan, terutama pada bayi yang mengalami depresi berat. Namun di sini jawaban yang paling mendekati adalah yang B, lakukan resusitasi. Soal berikutnya, bidan baru saja menolong persalinan di Polindes. Bayi lahir normal, namun setelah 24 jam berikutnya, kulit bayi tampak menguning. Bayi tidak minum ASI dan bayi cengeng. Diagnosa pada kasus di atas adalah A. Hepatitis B, B. Ikterus fisiologis, C. Ikterus patologis, D. Hipoglikemia, atau E. Hiperglikemia. Jawabannya adalah ikterus fisiologis. Kata kuncinya di sini yaitu 24 jam berikutnya kulit bayi tampak menguning. Jadi ikterus fisiologis itu muncul setelah 24 jam pertama setelah lahir. Demikian tadi soal-soal yang telah kita bahas. Apabila ada perbedaan persepsi atau perbedaan jawaban, boleh komen di bawah dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Bye-bye.